Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Nurkolis PhD, izinkan saya Heru Budi Suseno, mahasiswa pasca sarjana MPIB, menyampaikan calon judul tesis saya yang berjudul Konsep Kepemimpinan Islam Jawa, kajian atas manuskrip Kiai Ageng Imampuro serta relevansinya terhadap pendidikan Islam. Latar belakang saya mengambil topik dari penelitian ini adalah mengangkat kembali konsep kepemimpinan Jawa. Ini menjadi penting karena masyarakat menghadapi banyak permasalahan, misalnya berkaitan tentang hubungan kemasyarakatan yang semakin menantang karena mobilitas penduduk, tantangan kehidupan demokrasi dengan berbagai masalah politik dan kekuasaan, juga tata krama dan moralitas masyarakat yang semakin mengkhawatirkan. Seorang pemimpin ini haruslah bijaksana dan cermat dalam setiap langkah atau mengambil keputusan. Hal ini tentu juga berkaitan dan berlaku bagi seorang pemimpin pendidikan yang memegang otoritas tertinggi dalam sebuah lembaga pendidikan. Pemimpin memiliki tugas untuk meningkatkan mutu lembaga yang dipimpinnya dan mendorong serta mendukung seluruh anggota yang terlibat dalam peningkatan mutu tersebut. Menjadi seorang pemimpin yang ideal seperti ini bukanlah hal yang mudah, karena ia harus memiliki dan menguasai falsafah kepemimpinan dari berbagai macam literatur atau pendapat dan wejangan berbagai tokoh pemimpin yang memegang erat falsafah kepemimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Permasalahan yang terjadi yakni maraknya praktik kepemimpinan di era sekarang ini yang mengadopsi model kepemimpinan dari luar seperti Eropa, Amerika Serikat mungkin, maupun negara Jepang, sehingga perlu adanya reinterpretasi dan adaptasi agar relevansi dengan kebudayaan lokal. Karena kepemimpinan merupakan bentuk kebudayaan dalam tatanan masyarakat maupun lembaga pendidikan. Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, tindakan maupun hasil karya manusia. Kepemimpinan memiliki warna tersendiri dalam kebudayaan, karena kebudayaan adalah proses interaksi antara manusia. Interaksi dalam hal ini yaitu interaksi yang dipenuhi dengan orientasi dan nilai-nilai yang diharapkan oleh pemimpin. Terdapat sebuah kaitan atau benang merah antara Islam sebagai rancangan yang menyeluruh untuk menata kehidupan umat manusia dengan politik dalam arti kepemimpinan sebagai satu-satunya alat yang dipakai untuk menjamin ketaatan universal terhadap rancangan tersebut. Konsep ini telah difahami oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah cara untuk membangun peradaban Islam dalam bidang politik ketatanegaraan. Hal itu tampak pada keberhasilan dalam meletakkan landasan sebuah negara yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam pada masa pemerintahan Islam pada waktu itu. Khususnya perkembangan Islam di Jawa dalam hal ini, kepemimpinan yang berkualitas yang memiliki komitmen kepemimpinan terekam dalam karya sastra Jawa. Manuskrip Kiai Ageng Imampuro ini merupakan salah satu karya sastra yang luar biasa. Karya sastra Jawa yang membahas tentang kepemimpinan Islam Jawa. Kiai Ageng Imampuro ini dalam naskah karyanya ini
Beliau menguraikan tentang perkara kepemimpinan dengan cukup jelas, tentang bagaimana idealnya menjadi seorang pemimpin, syarat-syarat penting yang harus ada pada diri seorang pemimpin, sifat dan sikap-sikap seorang pemimpin. Sumbangsih pemikiran Kiai Ageng Imampuro ini yang sangat luar biasa ini tentang konsep kepemimpinan, ditambah lagi dengan literasi tulisan yang kredibel, sangatlah tidak bisa diajukan begitu saja. Dalam berbagai pemaparan dan latar belakang saya di atas tadi, saya akan mendeskripsikan dan menguraikan kepemimpinan Jawa Islam dalam manuskrip Kiai Ageng Imampuro, sehingga untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, sebenarnya masyarakat Jawa memiliki warisan leluhur yang adiluhung yang ada dalam karya sastra manuskrip Kiai Ageng Imampuro, salah satunya, yang kaya akan nilai teladan baik secara eksplisit maupun implisit. Nilai adiluhung ini haruslah terus tetap dijaga agar bisa menjadi salah satu untuk memperkuat dan menjadi salah satu nilai luhur dari budaya bangsa. Meningkatkan kualitas hidup, mempertegas jati diri bangsa, menjadi kebanggaan nasional, serta menjadi penggerak dalam mencapai cita-cita bersama. Dengan demikian, pembahasan ini bukan bermaksud untuk menginferiorkan teori-teori dari luar yang telah berkembang, namun penelitian ini berusaha untuk mengangkat kembali kepemimpinan Jawa sebagai sebuah kebudayaan dan kearifan lokal, dari konsepsi kepemimpinan Jawa sebagai sebuah kebudayaan dan kearifan lokal. Dengan dasar inilah penulis mencoba membahas dan memperkenalkan konsep kepemimpinan Islam Jawa serta bagaimana relevansinya dengan dunia pendidikan Islam. Selanjutnya perlu saya perkenalkan siapakah itu Kiai Ageng Imampuro, bahwa Kiai Ageng Imampuro ini adalah cicit dari founding fathernya pendidikan Islam di Nusantara ini, yaitu Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Dari Kiai Muhammad Besari Tegalsari memiliki anak yang bernama Kiai Khalifah, dan Kiai Khalifah ini memiliki anak yang bernama Nyai Abu Yamin. Dan dari pernikahan Nyai Abu Yamin dan Kiai Abu Yamin dari Cirebon ini membuahkan seorang putra yang bernama Kiai Ageng Imampuro, yang makamnya ini dimakamkan atau terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Itu sekilas terkait Kiai Ageng Imampuro. Untuk selanjutnya, untuk rumusan masalah penelitian saya, yang pertama adalah bagaimana identifikasi naskah manuskrip Kiai Ageng Imampuro. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana konsep kepemimpinan Islam Jawa dalam manuskrip Kiai Ageng Imampuro. Dan yang ketiga adalah bagaimana relevansi kepemimpinan Islam Jawa dalam pendidikan Islam. Untuk selanjutnya terkait kajian terdahulu, pertama saya merujuk dari tesis salah satu kakak senior juga di YIN Ponorogo, yaitu Izzuddin Rizal Fahmi, tahun 2020, juga pasca sarjana YIN Ponorogo, dengan judul Ajaran Kepemimpinan Jawa, kajian atas serat Nitis Ruti dan relevansinya dengan pendidikan Islam. Yang kedua adalah penelitian Ahmad Febri Kurniawan tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul Falsafah Kepemimpinan Pendidikan, Hastobroto sebagai basis kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga,
penelitian Sarjana Sigit Wahyudi tahun 2011 Universitas Diponegoro dengan judul Kepemimpinan Tradisional Jawa Islam dalam Masyarakat Jawa. Untuk selanjutnya, teori yang saya gunakan pertama adalah filologi. Ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi naskah manuskrip Kyai Ageng Imampuro. Teori yang kedua, saya menggunakan teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman untuk menganalisis bagaimana relevansi manuskrip Kyai Imampuro ini dalam hal kepemimpinan dulu dan kepemimpinan saat ini. Teori yang saya gunakan yang ketiga adalah teori sosial, teori interaksi simbolik. Ini saya gunakan untuk mencari relevansi antara kepemimpinan yang ada di dalam manuskrip Imampuro dan relevansinya dengan dunia pendidikan Islam. Untuk selanjutnya, pendekatan penelitian saya menggunakan library research dan juga beberapa saya menggunakan wawancara untuk memperjelas terkait sejarah dan isi dari manuskrip Kyai Ageng Imampuro. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.